Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita dipertemukan kembali di hari yang penuh kebahagiaan ini dalam keadaan sehat, aman dan sejahtera. Yang kedua, sholawat dan taslim saya haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, dan juga keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang berada di barisan pengikut beliau, Nabi Agung Muhammad SAW. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum saya memasuki inti dari pidato yang hendak saya bawakan, yaitu pidato tentang keutamaan membaca Al-Quran, saya hendak bertanya terlebih dahulu, kapankah terakhir kali kita semua membaca Al-Quran? Apakah tadi pagi, tadi malam, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu? Sebagian dari kita ada yang alhamdulillah bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Tentu ini adalah hal yang patut disyukuri. Namun, sebagian dari kita ada pula yang bahkan membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah ini masih lebih baik, karena umat Islam yang tidak membaca Al-Quran selama bertahun-tahun juga masih sangat banyak. Satu hal yang miris terjadi pada umat Islam saat ini adalah banyak dari mereka yang menjadikan mushaf Al-Quran sebagai penghias rak buku mereka. Debu pada mushaf yang semakin menebal menunjukkan saking lamanya mushaf itu tidak tersentuh, apalagi terbaca. Bahkan tak jarang dijumpai pada rumah-rumah kaum muslimin, beberapa mushaf telah robek dimakan tikus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini adalah musibah yang sangat besar. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, banyak dari kita yang malas membaca Al-Quran. Padahal keutamaan membaca Al-Quran sangatlah luar biasa. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Hari kiamat adalah hari di mana antara seorang dengan yang lainnya tidak bisa saling tolong-menolong. Orang tua, anak, istri, harta, kedudukan, dan juga jabatan tidak bisa lagi diandalkan untuk memberikan pertolongan. Pada hari itu, seluruh manusia sibuk memikirkan keselamatan dirinya. Tidak ada satupun di antara mereka yang memperhatikan kecuali kepada dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan, maka apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Quran Surah Abasa ayat 33-34. Di saat itu, sungguh beruntung orang yang dahulu rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ketika masing-masing orang sibuk memikirkan keselamatannya di hari itu, maka Al-Quran datang kepada para pembacanya dan melapor kepada Allah, Mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fih. Wahai Tuhanku, telah membuatnya tidak tidur di malam hari untuk membacaku, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat padanya. Akhirnya Allah SWT pun memberikan syafaat kepada para pembaca Al-Quran. Masya Allah. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia. Apabila kita tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, tidak pula merenungkannya, lantas bagaimana kita bisa memperoleh petunjuk darinya? Bukankah orang yang tidak memperoleh petunjuk dari Al-Quran adalah orang yang tersesat? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manittaba'a kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah."
Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka ia berada di atas petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka ia berada di atas kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, hadirin, marilah kita rutinkan tilawah dan membaca Al-Quran setiap hari. Cobalah luangkan waktu setidaknya 10 menit per hari untuk tilawah dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa pula membaca terjemahan dan juga tafsirnya agar kita dapat memahami dan mengamalkan ayat yang kita baca. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah dapat menyebabkan roh kita hidup di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'alaika bidzikrillahi wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fis sama' wa dzikrulaka fil ard." Hendaklah engkau berzikir kepada Allah dan tilawah Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah ruhmu di langit dan peringatan untukmu di bumi. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah pidato tentang keutamaan membaca Al-Quran ini yang saya sampaikan. Semoga dengan pidato yang singkat ini dapat menggugah kembali semangat kita dalam membaca Al-Quran. Atas perhatiannya saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.